Jadi sebenarnya saya ikut kelas ini tuh karena paksaan dari pimpinan saya untuk mengikuti ini. Namun ternyata setelah saya masuk di dalam kelasnya tuh seru banget, asik. Kemudian banyak pengalaman yang saya dapatkan dari kelas ini. Walaupun mungkin di tempat saya sudah menerapkan, namun karena tidak ada buah ilmu yang saya dapat sebelumnya, sehingga dengan materi yang disampaikan di 3 hari kemarin itu sangat ngebantu banget bagaimana cara saya untuk memetakan. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya adalah sebuah keharusan. Iya. Karena kenapa kok sebuah keharusan? Karena ya memang itu adalah bekal materi yang para outlet manager harus miliki sebenarnya. Jadi mungkin itu. Jadi kalau misalkan setelah saya kembali, karena di tempat saya itu mungkin penghitungan food costingnya belum teratur. Jadi dengan ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya belajar di 3 hari terakhir itu akan langsung saya terapkan mungkin ya. Jadi supaya saya benar-benar bisa menghitung secara keseluruhan, begitu. Awalnya itu kita memang pengen ada perbaikan di struktur dan terutama itu di operasional ya, karena kita itu kan dari awal memang berjalan itu tanpa tahu ilmu apapun, karena kita backgroundnya juga entrepreneur, tapi ya yang kita tahu ya cuman hal-hal yang kita belajar waktu semasa sekolah. Sedangkan di lapangan itu ternyata banyak sekali yang nggak diajarin di sekolah. Dan selama ini kita tuh hanya trial by error. Jadi apa yang kita lakukan salah, kita perbaiki. Tapi dalam perjalanannya ternyata kita tuh butuh ilmu. Dan itu yang sebenarnya yang saya harapin dapat di kelas foodies gitu. Sejauh ini sebenarnya saya itu orang yang sebenarnya ya males kalau ikut kayak ada seminar atau apa. Karena kadang-kadang itu pembicara dia bicarakan materinya tapi tidak sesuai dengan fakta lapangan. Tapi ternyata saya kaget apa yang saya dapat di foodies itu. Pembicara hari pertama Mas Angga itu semua yang dia bicarakan itu kena sama masalah-masalah kita yang terjadi. Benar-benar hampir 95% lah masalah-masalah yang kita cari solusinya itu bisa kita dapat ilmunya untuk mencari solusinya. Terutama yang pertama itu saya kan ada di bawah saya itu ada para manajer dan SPV. Pertama kita pengen ngebangun mindset dari para SPV kita ini, karena mereka pun mungkin dari latar belakang yang berbeda itu tidak punya ilmu dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, dengan kelas foodies ini mereka pulang, mereka punya bekal, mereka punya mindset yang tepat. Dan dari segi saya sendiri pun sebagai pelaku usaha, saya bisa mulai membenahi entah itu dari penyusunan SOP, itu kita bisa lebih perbaiki lagi, penyusunan KPI dan lain-lain sih seperti itu. Tentu saja kelas-kelas seperti ini itu sangat diperlukan ya, terutama bagi pelaku UMKM. Karena mereka itu, apalagi yang mungkin jauh lebih tua dari kita, mereka itu kan kadang buta soal bagaimana cara membangun bisnis dari nol, bagaimana apa hal-hal yang diperlukan dalam menunjang bisnis mereka. Itu sebenarnya sangat diperlukan sih kelas-kelas seperti ini. Apalagi kalau misalkan bisa ada di tiap kota, nggak hanya di Bandung, itu sangat akan membantu, terutama dalam perekonomian ya. Saya sebenarnya mengikuti kelas supervisor dan outlet manager ini ingin lebih menguasai job desk outlet manager dan supervisor, karena saya ingin lebih mengembangkan outlet saya dan ingin mempercayakan pekerjaan outlet manager ini ke staff saya yang saya pilih. Kalau menurut saya sih ini udah bagus banget ya, karena isinya tuh semua daging sih kalau menurut saya. Jadi tepat sasaran, saya ikut kelas ini tuh tepat sasaran karena apa yang saya butuhkan itu semua ada di sini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu pasti terjawab dengan memuaskan. Materinya itu sebenarnya banyak yang ingin saya gali. Itu. Yang pertama tentang SOP, gimana cara membuat SOP yang cocok untuk di setiap outlet, terutama di outlet saya. Dan bagaimana menjalankan outlet itu agar bisa menjadi autopilot. Itu aja sih. Menurut saya worth it banget sih. Kalau saya melihat dari harganya itu dengan kualitas yang disampaikan, materi yang disampaikan itu menurut saya sih ini murah dan terjangkau. Karena kalau di tempat-tempat yang lain tidak akan dapat sih materi seperti ini. Kelas seperti ini harapan saya sih ya untuk kedepannya itu lebih memperbanyak kelas seperti ini sih. Apalagi di
setiap section di bidang kuliner ya, nggak hanya di operasional, tentang CEO juga, tentang HR juga, itu sangat penting sih. Oke, alasan saya mengambil kelas ini pastinya untuk memperdalam ilmu saya mengenai gimana sih menjadi outlet manager dan atau supervisor yang baik, sehingga saya harap dengan belajar dari narasumber-narasumber yang paling kompeten di bidangnya, saya juga setelah selesai dari sini bisa membagikan ilmu-ilmu yang saya dapat di Foodies ini ke teman-teman saya di Jakarta. Yang saya rasakan jujur sangat praktikal, mereka expertise di bidangnya masing-masing dan juga pelaku lapangan. Jadi yang saya rasakan, masalah-masalah yang saya hadapi saat ini sangat relate dengan apa yang mereka ceritakan berdasarkan pengalaman mereka. Jadi saya sendiri yang tadinya merasa masalah ini saya hadapi sendiri, merasa ada senior lah. Jadi kayak belajar dari senior yang sudah sukses di bidangnya. Materi yang paling kena ya, yang saya pelajari, materi yang kena banget yang saya pelajari di sini, itu tentang leadership dan how to manage a problem. Kemarin 3 hari ini saya mengikuti training supervisor dan outlet manager ya. Karena sebenarnya saya bukan supervisor atau manager kan, saya itu brand owner, tapi memang brand saya baru. Jadi yang 3 hari kemarin memberikan insight yang banyak. Artinya kenapa saya ikutan? Supaya tahu nih requirement yang saya kan lagi nyari outlet manager yang harus kayak gimana. Dan memang ya ilmunya baru ya bagi saya, sangat signifikan, dan akhirnya tahu nih mau seperti apa dan apa tugas-tugasnya nanti ke depan. Karena selama ini kan masih dipegang saya juga akhirnya tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Fokus dan dalam banget, detail. Mas Angga dan Bu Nurul itu memang nembak banget gitu ke yang memang apa-apa yang perlu dilakukan oleh seorang outlet manager. Prinsipnya kan harus profit. Nah, outlet manajernya ada middleman yang mengantarai brand owner dan staff. Nah, itu ilmu-ilmunya diajarin banget. Bagaimana harus bersikap, apa aja yang harus dilakukan, kemudian harus seperti apa dia bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh brand owner dan ke staff, dan yang ini dikomunikasikan oleh staff ke brand owner. Semuanya ada. Selama 3 hari belajar banget tentang SOP ya. SOP itu harus gitu ya. Kemudian mengukur produktivitas karyawan, itu ternyata ada indeksnya gitu ya, bahwa karyawan ini memang mereka yang investasi banget ya, harus di training dengan sebenar-benarnya sampai mereka jadi bagus. Ada rewards and punishment. Awalnya itu pengen tahu lebih banyak tentang apa sih yang dilakukan oleh supervisor, apalagi untuk merangkap ke outlet manager juga kan, supaya saya juga dapat banyak ilmu dan wawasan. Materinya itu cukup jelas dan banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, bertanggung jawab, bisa mengelola resto seperti apa, memanage karyawan seperti apa, lalu bagaimana kita target sales seperti apa, menghitung labor cost seperti apa, hitung-hitungan dalam lebih bisa menghandle masalah-masalah hitung-hitungan target lah. Oh, kalau menurut saya sangat, jelas sangat. Karena banyak sekali saya lihat supervisor dan manajer tuh yang tidak menjalankan dari apa yang saya dapat dari manajer-manajer atau coach-coach yang berpengalaman ini. Yang ingin saya benahi yang pertama adalah masalah servis, pelayanan. Terus masalah SOP yang harus diperbaiki, banyak sekali ternyata. Dan masalah karyawan-karyawan itu yang masih kurang bisa menjalani SOP, lebih di training lagi lah, karena saya juga dapat banyak dari sini seperti apa cara mentraining orang-orang yang punya emosional lebih tinggi dan emosional yang lebih slow.